Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan kupas tuntas bab 10 dari buku The 5 Second Rule, yang fokusnya soal meningkatkan produktivitas. Betul sekali. Produktivitas itu kan intinya soal fokus ya. Tapi gimana caranya kita bisa jaga fokus di dunia yang ya ampun gangguannya banyak banget ini? Nah, ini menarik. Bab ini membagi fokus jadi dua area penting gitu. Oh ya? Apa aja tuh? Pertama, fokus kita di momen saat ini. Jadi, gimana caranya kita mengelola gangguan biar nggak gampang buyar. Kedua, fokus ke gambaran besarnya. Biar kita yakin energi kita tuh ke arah yang benar-benar penting, nggak cuan sibuk doang. Oke, masuk akal. Dan katanya, aturan 5 detik ini bisa bantu buat dua-duanya. Oke, kita mulai dari yang pertama deh. Mengelola gangguan. Sumber ini bilang gangguan itu pembunuh produktivitas. Jelas banget ya. Kita semua tahulah rasanya kesedot notifikasi HP atau email. Tapi kenapa sih kok susah banget berhentinya? Padahal tahu itu ganggu. Iya kan? Sumber ini nyebut riset yang nunjukin lingkungan kerja modern kita, kayak kantor terbuka atau notif-notif digital itu, emang dirancang buat narik perhatian. Email misalnya, itu kayak ngasih imbalan acak gitu, jadi otak kita nagih terus buat ngecek. Kecanduan ya jadinya. Bisa dibilang gitu. Nah, kuncinya menurut Mel Robbins di sini, bukan soal niat kuat aja, tapi keputusan sadar sesaat. Anda harus putuskan, tujuan Anda itu lebih penting dari gangguan ini. Oke. Terus gimana aturan 5 detiknya bekerja di sini? Pas Anda sadar lagi keganggu, langsung hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Terus bergerak. Tutup tab browsernya, matiin notifnya, atau kalau perlu pindahin HP ke ruangan lain. Intinya putus pola otomatisnya itu. Oh, jadi hitung mundur terus langsung ada aksi fisik gitu ya? Tepat. Kayak contoh di sumbernya itu ya, ada si Kendall yang sampai hapus aplikasi sosmed. Iya, karena dia sadar itu jadi lubang hitam waktunya. Atau Sarah yang sadar kalau meja berantakan itu juga ganggu fokusnya. Jadi dia 5, 4, 3, 2, 1 langsung beresin. Betul. Aksi fisik setelah hitungan mundur, itu kayaknya krusial banget. Kenapa ya aksi fisik itu penting? Karena itu memecah kelambanan atau keraguan di pikiran kita. Jadi nggak cuma niat, tapi benar-benar dilakuin. Mengubah niat jadi aksi nyata dalam 5 detik. Oke, paham. Itu cara praktis buat ambil kendali lagi ya, momen per momen. Persis. Nah, kalau udah bisa kelola gangguan saat ini, tantangan berikutnya kan fokus ke gambaran besar. Sumber ini bilang penting banget buat menguasai pagi hari. Kenapa pagi hari spesifiknya? Ini ada dasar ilmiahnya juga. Sumber ini ngutip penelitian Dan Ariely, pakar ekonomi perilaku. Katanya, 2-3 jam pertama setelah kita benar-benar bangun, itu kapasitas otak kita lagi di puncak-puncaknya. Wah, waktu emas dong ya. Betul, tapi ironisnya, banyak dari kita malah nyia-nyiain waktu itu. Dan agak peringatan keras soal tombol snooze. Oh, ini nih penyakit banyak orang termasuk saya kadang-kadang. Nah, katanya kalau nekan snooze terus-terusan, itu bisa bikin sleep inersia. Sleep inersia, apa tuh? Itu kondisi kayak otak kita jadi lemot gitu. Bisa sampai 4 jam ke depan loh, karena siklus bangun alaminya keganggu. Waduh, 4 jam? Sayang banget ya. Iya, jadi sarannya jelas, kalau mau produktif, lupakan snooze. Oke, dicatat. Terus, gimana rutinitas pagi yang efektif menurut sumber ini? Bisa di-breakdown nggak langkah-langkahnya? Bisa. Jadi gini kira-kira. Pertama, pas alarm bunyi, jangan mikir. Langsung 5, 4, 3, 2, 1, bangun. Gerak aja dulu. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, gerak. Kedua, ada triknya nih. Taruh alarmnya jauh dari kasur. Mungkin di seberang ruangan atau di kamar mandi sekalian. Biar Anda terpaksa bangun buat matiin. Haha, oke, masuk akal. Biar nggak ada pilihan lain ya. Betul. Ketiga, sambil siap-siap pagi, misalnya sikat gitu, pakai waktu itu buat mikir. Apa sih 1-2 hal paling penting, musts ya istilahnya, yang harus Anda selesaikan hari ini buat capai tujuan besar Anda? Jadi fokus ke prioritas utama hari itu ya? Ya, keempat, ini penting banget. Jangan cek HP atau email dulu. Wah, ini susah nih. Aha, iya. Tapi penting buat lindungi jam emas otak Anda itu dari agenda orang lain. Jaga fokus internal dulu. Oke, lanjut. Kelima, tulis 1-3 must tadi. Sumber ini nyebut
Riset Dr. Gail Matthews katanya, nulis tujuan itu ningkatin kemungkinan tercapainya sampai 42%. Wow, 42%. Lumayan signifikan ya. Banget. Nulis itu bikin jadi lebih nyata, dan komitmennya lebih kuat. Oke, ditulis. Terus? Keenam, jadwalkan waktu khusus. Misalnya, 30 menit sebelum jam 7.30 gitu. Buat apa? Buat rencanain hari secara singkat, dan yang paling penting, mulai kerjain prioritas utama Anda tadi. Kerjakan yang paling penting duluan ya, sebelum yang lain-lain datang. Persis, sebelum kebakaran lain muncul. Ketujuh, terakhir nih, tentukan juga kapan Anda mau berhenti kerja hari itu. Oh, ini juga penting. Kenapa? Ke hukum Parkinson, pekerjaan itu cenderung melar ngisi waktu yang ada. Kalau nggak ada batas akhirnya, bisa-bisa kerja terus sampai capek tapi nggak efektif. Ini buat jaga stamina dan keseimbangan juga. Bener juga ya, biar nggak burnout. Nah, itu dia. Kerangka rutinitas ini dirancang biar Anda yang pegang kendali hari Anda, bukan kebalikannya. Jadi kita yang mendesain hari kita ya, kayak kata Alisa di sumber itu, bukan cuma reaktif sama apa yang datang. Tepat sekali. Ini soal bangun momentum positif dari pagi. Bukan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas di hal yang benar-benar penting buat Anda. Oke, jelas banget. Jadi kalau dirangkum nih ya, intisari bab 10 ini buat ningkatin produktivitas ada 2. Pertama, lawan gangguan saat ini pakai 5, 4, 3, 2, 1 biar cepat balik fokus. Kedua, kuasai gambaran besar dengan bangun rutinitas pagi yang benar, yang melindungi waktu prima otak dan mastiin kita ngerjain prioritas dulu. Iya, dan aturan 5 detik itu jadi kayak tombol startnya gitu ya, buat ngedorong kita bergerak di kedua area itu. 5, 4, 3, 2, 1 singkirkan gangguan, 5, 4, 3, 2, 1 mulai rutinitas pagi, 5, 4, 3, 2, 1 kerjain prioritas. Mantap. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal lagi buat direnungkan. Apa tuh? Mungkin gangguan terbesar kita itu bukan notif HP atau email loh. Sumur ini kayaknya ngiratin gitu. Jangan-jangan penghalang terbesarnya itu justru keraguan atau keengganan di dalam diri kita sendiri. Rasa malas buat memulai sesuatu yang kita tahu penting. Dalam juga ya. Gangguan internal. Iya, jadi pertanyaannya mungkin buat Anda yang dengerin. Apa satu langkah kecil, satu tindakan nyata, yang bisa Anda 5, 4, 3, 2, 1 dan lakukan sekarang juga buat maju ke arah tujuan besar Anda? Jangan nunggu mood atau inspirasi. Pakai aja hitungan mundur itu buat mulai.